Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kali ini teman-teman mengikuti kegiatan les pada siang hari ini. Nah, kemarin kan kakak udah kasih PR kan? Udah. Bikin puisi. Udah pada bikin? Udah. Nanti terakhir maju buat baca puisinya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perjuangan ibu kita Kartini. Nah, ada yang tahu hari Kartini itu diperingati tanggal berapa? 21 apa? April. Tuh. Nah, hari Kartini itu diperingati tanggal 21 April. Nah, kenapa diperingati tanggal 21 April? Tanggal 21 April itu merupakan tanggal lahir dari Ibu Kartini. Nah, lahirnya itu di Jepara, Jawa Tengah. Ya, jadi Ibu Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1876. Coba diulangi tanggal di mana dan kapan Ibu Kartini lahir? Tanggal berapa? 21 April tahun 1876 atau 1876. Di mana? Di Jepara, Jawa Tengah. Nah, Ibu Kartini ini merupakan pahlawan Indonesia karena beliau ini memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Nah, seperti kita, kenapa kita bisa sekolah dengan tenang, ibu kita ada yang bisa bekerja di pabrik, ya kan? Ada yang bekerja di kantoran. Nah, itu berkat perjuangan Ibu Kartini. Nah, karena Ibu Kartini ini apa-apa, kan masih belajar, kan kamu tahu kan? Ya. Pada masa penjajahan Belanda waktu itu, nah Ibu Kartini itu kan masih kecil, masih sama seperti kalian. Nah, Ibu Kartini itu pengen banget sekolah. Nah, kan kalau kita sekarang kalau mau sekolah, ya sekolah aja kan, nggak apa-apa. Beda di zamannya Ibu Kartini karena pada masa itu merupakan masa penjajahan Belanda. Ibu Kartini ingin sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, teman-temannya ini kebanyakan dari bangsa Belanda. Nah, karena Ibu Kartini ingin sekali sekolah dan juga belajar, maka ayahnya yang bernama, siapa yang tahu? Siapa namanya? Nah, nama ayahnya itu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Coba siapa? Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Oke, nah itu ayahnya merupakan bupati di Jepara waktu itu.
waktu itu rakyat biasa, perempuan-perempuan yang rakyat biasa itu nggak boleh sekolah. Nah, kecuali yang keturunan bangsawan. Nah, Ibu Kartini ini keturunan bangsawan karena merupakan anak bupati dari Jepara yang tadi ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, ya kan? Nah, jadi Ibu Kartini ini bisa sekolah, bisa belajar. Nah, tapi bukan di sekolah belajarnya, di rumah. Nah, kalau misalkan anak zaman sekarang bilangnya itu homeschooling, tahu kan? Pernah dengar? Tahu. Nah, jadi homeschooling itu belajarnya di rumah. Nah, kalau kita kan ini kan lagi les, ya kan? Jadi gurunya yang datang ke rumah, nah belajar di rumah. Terus Ibu Kartini itu rajin baca. Kan kalau sekarang rajinnya buka HP. Kalau dulu kan belum ada HP tuh, alat komunikasinya masih terbatas. Makanya Ibu Kartini ini rajin baca, rajin nulis-nulis surat buat teman-temannya, ya kan? Kalau sekarang kan kalau mau nanyain kabar lewat HP, ya kan? Kalau dulu lewatnya surat menyurat, ya. Nah, Ibu Kartini menuliskan surat kepada teman-temannya yang merupakan orang-orang Belanda. Nah, di dalam suratnya itu beliau menyampaikan keinginannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena waktu itu perempuan-perempuan Indonesia atau pribumi itu dilarang untuk sekolah, untuk bekerja di luar rumah. Kalau pernah dengar ibu kalian bilang perempuan itu harus bisa nyapu, ya kan? Harus bisa beres-beres rumah, harus bisa masak, karena setinggi apapun perempuan bersekolah katanya itu di dapur ujung-ujungnya, ya kan? Ya. Tapi meskipun begitu, Ibu Kartini itu tetap berjuang buat memperjuangkan bangsa Indonesia agar perempuan-perempuan itu ikut serta membangun bangsa. Nah, kalian tahu kan ada presiden perempuan pertama, ya kan? Namanya siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu perempuan pertama yang menjadi presiden Indonesia. Beliau bisa menjadi presiden Indonesia berkat perjuangannya Ibu Kartini. Ibu Kartini ini terus memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Bisa dikatakan Ibu Kartini ini merupakan pahlawan emansipasi wanita. Tahu emansipasi wanita? Enggak. Karena kan ini kan ada yang kelas 4, ada yang kelas 6, jadi ada yang udah belajar, ada yang belum. Nah, di emansipasi wanita itu merupakan suatu proses pembebasan dari penindasan. Jadi Ibu Kartini ini berusaha untuk membebaskan rakyatnya, terutama kaum wanita, agar bisa bebas dari yang tadi cuma disuruhnya di rumah nyapu, ngepel, masak. Tapi Ibu Kartini berusaha untuk membebaskan itu, untuk perempuan bisa sekolah, bisa bekerja, terus bisa apa lagi? Bisa menjadi guru, ya kan? Bisa menjadi pilot. Itu berkat perjuangan Ibu Kartini. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini, ya kan? Tanggal 21 April biasanya akan dilakukan upacara nasional yang hari diperingati sebagai Hari Kartini. Hari Kartini merupakan suatu hari untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini. Nah, ciri khas Ibu Kartini apa? Baju kebaya, iya. Karena baju kebaya itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia juga. Nah, kan kalau bangsa-bangsa luar kan punya bajunya sendiri, khasnya sendiri, ya kan? Nah, Indonesia juga punya, mulai dari batik,
batik, kebaya, songket, ya kan? Ya. Itu ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, Ibu Kartini ini punya ciri khas pakai baju kebaya, kan berasal dari Jawa Tengah. Terus pakai konde, ya kan? Ya. Rambutnya dulu. Terus teman-teman udah bisa belum nih menyanyikan lagu himne Kartini? Bisa belum? Bisa. Bisa. Coba sekarang kita tes dulu nyanyi lagu Ibu kita Kartini. Mulai ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Bisa? Sekali lagi ya, biar lebih lancar. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekali lagi ya, biar lebih lancar. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, itu lagu himne Kartini. Nanti harus bisa dihafalkan agar teman-teman bisa tahu lagu-lagu nasional. Salah satunya himne Kartini. Kan ada lagu Indonesia Raya, lagu Pancasila, terus Garuda Pancasila ya, namanya Garuda Pancasila. Terus apalagi? Tanah Airku. Nah, itu harus bisa dihafal. Nah, ketika teman-teman nanti upacara memperingati hari besar nasional, upacara-upacara nasional, itu bisa dinyanyikan, bisa hafal, bisa lebih lantang lagi suaranya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Ibu Kartini itu kan rajin belajar, rajin baca buku. Beliau mengumpulkan surat-suratnya, surat-surat yang pernah ditulis itu dikumpulkan. Nah, jadi buku, jadi suatu buku. Nah, bukunya itu
Judulnya habis gelap terbitlah terang. Oke. Nah, di dalam buku tersebut itu menjelaskan bahwa kita harus bisa melanjutkan perjuangan kita Kartini. Harus belajar untuk rajin baca buku, untuk semangat ke sekolah, supaya cita-citanya bisa tercapai. Nah, siapa yang cita-citanya mau jadi guru? Siapa? Selektifnya mau jadi apa? Jadi polwan? Iya, jadi dokter. Nah, di dalam dulu itu perempuan itu nggak boleh ada yang jadi guru, nggak boleh ada yang kerja, nggak boleh ada yang jadi polwan, dokter. Kalau sekarang kalian bebas mau jadi apa aja, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi polwan, itu bisa karena perjuangan Ibu Kartini itu menyetarakan kita seperti laki-laki. Jadi kalau misalkan laki-laki bisa kerja, bisa cari uang, perempuan juga bisa. Laki-laki bisa jadi polisi, perempuan bisa jadi polwan. Laki-laki bisa jadi guru, perempuan juga bisa jadi guru. Nah, itu berkat perjuangan Ibu Kartini. Makanya nih kalian yang masih sekolah harus rajin sekolahnya, harus terus belajar, ikut les setiap hari, oke? Oke, jangan bolos ya. Harus nurut sama orang tua, harus rajin belajar. Nah, jadi teman-teman, Ibu Kartini ini merupakan bukti nyata kalau kita harus tetap berusaha, ya, tetap berusaha memperjuangkan cita-cita kita. Mau jadi apapun kita harus bekerja keras, harus belajar terus, sungguh-sungguh. Nah, dari penjelasan kakak hari ini, ada yang mau ditanyai nggak? Itu penjelasan mengenai perjuangan Ibu Kartini. Sekarang biar nggak ngantuk, kita bikin game. Oke? Gamesnya itu kuis. Nah, nanti kakak akan kasih pertanyaan ke kalian. Kalian harus bisa jawab. Ya, bisa jawab nanti di akhir les. Nanti ada hadiahnya. Oke? Nah, pertanyaannya? Ya, siapa? Oh ya, tadi belum dikasih tahu ya nama lengkap dari R.A. Kartini. Kan biasanya tulisannya ada R.A, ya kan? Kartini. R.A-nya itu Raden Ajeng Kartini. Ya, oke. Udah. Sekarang kakak akan kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Oke. Di mana Ibu Kartini dilahirkan? Yang lengkap. Ayo, benar. Jepara, Jawa Tengah. Nah, betul. Jepara, Jawa Tengah. 1. Poinnya 1. Terus lagi. Ini. Tanggal berapa bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? 21 April. 21 April. Nah, siapa yang bisa jelasin kenapa tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini? Karena lahir tanggal 21 April. Kenapa tadi? Nah, karena lahirnya tanggal 21 April. Tahunnya tahun berapa? 1871.
21 April. Jadi sama kayak memperingati hari ulang tahun, ya kan? Terus ada lagi apa ya? Oh iya, siapa nama ayahnya Ibu Tita Kartini? Siapa? Pelan-pelan nggak apa-apa. Siapa? Raden Mas Adipati Aryo Sosro Dingrat. Ulang 1, 2, 3. Raden Mas Adipati. Ingat nih, Raden Mas Aryo Sosro Dingrat. Ulang 1, 2, 3. Raden Mas Adipati. Ingat nih, Raden Mas Aryo Sosro Dingrat. Coba siapa yang mau mulai, siapa ayahnya Ibu Tita Kartini? Coba dari Kiki. Siapa tadi? Raden Mas Adipati Aryo. Ulang ulang. Apa? Raden Mas Adipati Aryo Sosro Dingrat. Oke, betul. Nah, itu ayahnya Ibu Kartini, seorang bupati di Jepara. Raden Mas Adipati Aryo Sosro Dingrat. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi kan udah dijelasin, Kartini kan nulis surat, terus suratnya dibikin sebuah buku. Nah, bukunya judulnya apa? Yang tadi. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan dulu. Bukunya judulnya apa? Siapa yang mau jawab? Coba melihat apa judul bukunya. Kayak Kiki apa judul bukunya? Habislah gelap, terbitlah terang. Betul, tapi kurang tepat. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, itu judul bukunya biasanya. Nah, jadi sekalian Tete kasih tahu kalau misalkan dulu di sekolah-sekolah itu di kelas ada tulisan-tulisan seperti itu. Nah, tulisannya itu kata-kata mutiara kayak gitu. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Terus ada lagi buku adalah jembatan ilmu. Nah, jadi kalau kita terus baca buku, kita akan mempunyai ilmu-ilmu yang didapatkan dari buku yang kita baca. Nah, sekarang kan udah dijelasin tentang perjuangan Ibu Kartini. Ibu Kartini itu anaknya siapa, lahirnya tanggal berapa. Nah, Ibu Kartini. Nah, Teteh juga kasih tahu kalau misalkan Ibu Kartini itu wafatnya di tanggal berapa dan umurnya berapa. Jadi Ibu Kartini itu meninggal atau wafat pada tanggal 17 September 1904. Ya, kira-kira umurnya itu 25 tahun meninggalnya. Dia meninggal setelah melahirkan anaknya, tidak berselang lama ini wafat. Tapi meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, sudah meninggal, ya kan? Nah, perjuangannya itu masih harus terus dilanjutkan oleh generasi muda, oleh kita ini. Jadi teman-teman yang generasi sekarang dan generasi yang akan datang itu harus tetap ingat sama Ibu Kartini, ya. Jadi harus ingat tanggal berapa memperingati Ibu Kartini, terus kata-kata mutiaranya itu bisa memotivasi teman-teman supaya
terus belajar. Oke? Nah, sebelum kita tutup, nah tadi kan PR-nya nulis puisi kan? Nah, coba siapa yang mau maju baca puisinya? Gak apa-apa, dibaca aja pelan-pelan. Di depan ya, gak apa-apa duduk deh. Siapa yang mau? Oke, Kiki, nah bisa di sini. Mau berdiri apa duduk? Duduk. Oke, duduk. Nah, dengerin ya puisinya. Oke, coba dibacakan puisi yang sudah ditulisnya. Matahari terbit di timur, lahir Kartini. Hati gembira, ia ingin pintar. Cita-citanya tinggi, mau belajar banyak. Tak mau kalah, Kartini menulis. Pennya di tangan, mimpi-mimpinya indah. Di atas kertas tergelembang. Sekolah itu penting membantu wanita. Jadi lebih pintar, Kartini sudah tidak ada. Tapi semangatnya tetap ada, menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha. Nama Kartini selalu dikenang pahlawan wanita. Indonesia bangga memilikimu. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Nah, itu puisi yang dibuat oleh Kiki. Nah, jadi Ibu Kartini itu meskipun sudah tidak ada, tapi namanya dikenang oleh bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia bangga punya Ibu Kartini. Kalian bangga nggak punya Ibu kita Kartini? Bangga. Harus bangga, karena kalau misalkan kita terus berjuang, berusaha meneruskan perjuangan Ibu Kartini, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Sekarang siapa lagi yang mau baca puisi? Asi, silakan maju di sini. Nah, sana ya. Baca puisinya teman-teman semuanya, dengerin baik-baik ya. Silakan. Ibu Kartini pahlawan wanita, namamu harus sepanjang masa. Kau ajarkan kami untuk berani belajar, bermimpi dan berdiri sendiri. Dulu perempuan tak boleh ke sekolah, hanya duduk diam di rumah. Tapi karena engkau yang bijaksana, kini kami bisa kemana-mana. Terima kasih Ibu Kartini, jasamu selalu penuh hati. Kami janji akan terus belajar agar jadi anak hebat dan pintar. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Asi, silakan kembali. Sini dari penjelasan yang sudah Teteh sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Teh Kiki. Kenapa Ibu Kartini meninggal? Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan, Ibu Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904. Tapi alasannya belum tahu kan kenapa? Kiki nanya, kenapa Ibu Kartini meninggal pada tahun itu? Nah, Ibu Kartini meninggal akibat komplikasi atau masalah di kehamilannya. Jadi, tidak lama setelah Ibu Kartini melahirkan anaknya, nah Ibu Kartini itu sakit dan akhirnya wafat. Seperti itu. Jadi, Ibu Kartini itu meninggal karena dia berjuang untuk melahirkan anaknya. Nah, anaknya itu seorang putra yang bernama Susalit Joyo Diningrat. Nah, itu nama anaknya. Ningrat itu apa? Nah, Ningrat itu merupakan sebuah nama dari kakek buyutnya. Tadi kan kakeknya itu kan namanya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Nah, beliau kan bupati dari Jepara. Maka cucunya diberi nama Susalit Joyo Diningrat. Nah, Ningratnya itu merupakan sebuah keturunan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kita tutup les kita pada siang hari ini karena hari
hanya ada pembahasan mengenai perjuangan Ibu Kartini. Nah, besok nanti kita akan lanjutkan lesnya seperti biasa ya. Jadi bawa buku, bawa alat tulisnya. Nanti kita akan belajar matematika. Oke? Nah, dicukupkan hari ini kita tutup les kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Kurang dan lebihnya Teteh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.